Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kuliah filsafat hukum Islam, khususnya tentang pengantar filsafat hukum Islam dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Pada mata kuliah filsafat hukum Islam ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar filsafat hukum Islam. Sebenarnya apa sih istilah filsafat hukum Islam? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana tinjauan filosofisnya? Untuk itu, dalam pengantar filsafat hukum Islam ini terbagi menjadi beberapa fokus utama. Yang pertama adalah pengertian filsafat hukum Islam, definisi, baik secara etimologi maupun terminologinya. Kemudian sejarah filsafat hukum Islam, bagaimana terbentuknya sejarah atau mata kuliah filsafat hukum Islam ini. Kemudian objek formal dan material. Kemudian manfaat studi dari filsafat hukum Islam. Ini adalah fokus kajian tema kita pada kesempatan kali ini. Kemudian, apa sih definisi? Sebelum ke definisi, saya ingin sedikit memberikan pandangan dari aspek filosofisnya. Dari aksiologis misalnya, kita akan mempelajari tentang hakikat dari filsafat hukum Islam, menjadikan filsafat hukum Islam ini sebagai objek kajian dari sebuah mata kuliah. Apa sih sebenarnya hakikat dari filsafat hukum Islam ini? Kemudian dari segi epistemologi, kita akan banyak mempelajari tentang metode atau cara merekam ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah tentang objek kajian filsafat hukum Islam. Kemudian dari aksiologinya, kita akan mengenal dan mengetahui, mempelajari manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu filsafat hukum Islam ini. Kemudian dalam filsafat hukum Islam ini secara bahasa ada 3 kata. Pertama adalah filsafat, kemudian hukum dan Islam. Filsafat itu bermakna philo. Philo ini kalau dalam merupakan bahasa Yunani, filosofia. Filosofia ini merupakan bahasa Yunani. Philo itu bermakna keinginan atau cinta, sedangkan sophia itu bermakna kebenaran atau kebijaksanaan. Makanya ada sebuah bangunan sejarah di Turki itu yang disebut dengan Hagia Sophia. Mengapa? Karena di situ merupakan simbol dari kebijaksanaan. Hagia itu berarti suci, sedangkan Sophia itu kebijaksanaan. Artinya apa? Bahwa bangunan tersebut merupakan simbol kebijaksanaan karena Hagia Sophia ini pernah menjadi gereja, kemudian menjadi masjid ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Ini menjadi masjid tanpa menggunakan kekerasan, yaitu menggunakan kebijaksanaan. Bukan dihancurkan, akan tetapi dirubah dengan perdamaian, sehingga bangunan tersebut tetap kokoh tanpa dihancurkan menjadi masjid. Kemudian pernah juga menjadi museum ketika Mustafa Kemal Atatürk itu menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Kemudian
Sekarang ketika Erdogan ini menjadi masjid, ini merupakan simbol dari kebijaksanaan. Makanya orang perempuan yang namanya Sofia itu lebih bijaksana biasanya. Kalau kebijaksanaan itu dalam syariat, dalam istilah hukumnya, dalam usul fikih misalnya, atau dalam fikih, itu disebut dengan hikmah. Hikmah tasyri'. Ada istilah hikmah tasyri', apa yang disebut dengan filsafat dari syariah seperti itu. Kemudian hukum ini merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi hukum ini merupakan aturan, kumpulan aturan yang bersifat mengikat, biasanya dikukuhkan oleh pemimpin atau pemerintah. Kemudian Islam ini identik dengan syariah. Makanya syariah ini secara etimologi ini bermakna al-millah, agama, din, agama, al-manhaj yaitu metode atau thariqah, ini jalan atau metodologi ya. Ini syariah. Jadi kalau syariah ini lebih kepada agama Islam. Makanya ada istilah bank syariah, bank Islam, ini sama saja, yaitu lebih menggunakan pendekatan syariah. Kemudian secara epistemologi, syariah ini merupakan khitabullah ta'ala al-muta'alliq bil ibad talaban aw takhiran aw wad'an, yaitu khitab Allah yang berkaitan dengan hamba, baik itu berupa perintah maupun pilihan. Sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa syariah itu adalah ta'atullah wa rasulih wa ulil amri minna. Ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemerintah. Jadi taat kepada pemerintah ini juga merupakan syariah. Makanya Khairuddin Muhajir itu dalam disertasinya, dalam pidato sidang doktoralnya kemarin menganggap bahwa Pancasila adalah syariah. Karena Pancasila ini merupakan bentuk dari asas tunggal dari sebuah negara Indonesia yang sudah sesuai dengan syariah dan sesuai dengan maqasid syariah. Bahkan Pancasila itu merupakan syariah sendiri karena merupakan bentuk dari simbol dari sebuah hukum, asas dari sebuah hukum negara. Kemudian ada juga yang mendefinisikan masyara'allah minal ahkam ats-tsabitah bil adillah minal kitab was sunnah wa ma tafarra'a anha minal ijma' wal qiyas wal adillah al-ukhra. Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari hukum-hukum bil adillah dengan dalil tentunya, baik itu dari minal kitab, dari Al-Qur'an, was sunnah, hadis, wa ma tafarra'a anha, dan sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Artinya ijtihad ya. Wal ijtihad, baik itu ijma ini kesepakatan para ulama, wal qiyas atau analogi, wal adillah ukhra atau dalil-dalil yang lain seperti misalnya istihsan, istishab, sadu dzari'ah, urf, maslahah, istislah, dan seterusnya. Kemudian syariah ini sering dikatakan Islamic law atau hukum Islam. Makanya filsafat hukum Islam, makanya disebut dengan maqasid syariah. Jadi syariah ini adalah merupakan definisi dari hukum Islam. Akan tetapi di sini ada perbedaan antara syariah dan hukum Islam. Menurut Jasir Auda, syariah is not Islamic law. Syariah ini bukan hukum Islam, akan tetapi merupakan sumber dari hukum Islam. Sedangkan menurut Joseph, syariah is Islamic law, jadi syariah ini merupakan hukum Islam. Kemudian ada sebuah istilah syariah, ada fikih dan al-qanun al-islami, bahwa syariah ini sebenarnya lebih universal karena mencakup akidah, teologi,
fikih dan akhlak atau etik ya, etika. Sedangkan al-qanun al-islami atau yang dikenal dengan hukum Islam ini lebih kepada undang-undang. Lebih umum berarti. Jadi undang-undang hukum al-qanun al-islami itu pasti syariah, tapi al-qanun al-islami belum tentu syariah. Ini lebih umum karena syariah ini lebih umum. Kemudian apa filsafat Islam ketika sudah digabungkan? Ini ada sebuah definisi dari Mustafa Abdul Razik, salah satu ulama Mesir, bahwa filsafat hukum Islam merupakan kumpulan dari komponen-komponen dari hakikat sebuah komponen dari sumber hukum Islam, kaidah dan tujuannya. Sehingga ditinjau dari tujuan penerapan hukum Islam, inilah maka para ulama menegaskan bahwa filsafat hukum Islam merupakan maqasid at-tasyri' al-islami atau maqasid syariah. Jadi filsafat hukum Islam ini ya maqasid syariah, seperti itu intinya. Apa itu maqasid syariah? Nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ini sejarah perkembangan hukum Islam, perkembangan sejarah dari filsafat hukum Islam, bahwa filsafat hukum Islam ini sudah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah ini muncul bersama hadis, bersama Al-Quran. Jadi ketika Allah memberitakan sesuatu, itu ada hikmah. Nah, hikmah ini merupakan filsafat hukum Islam. Makanya hikmah tasyri' ini adalah filsafat dari hukum Islam. Misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian misalnya Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun ini merupakan maqasid, merupakan tujuan, merupakan hikmah dari tujuan dari berpuasa. Karena tujuan dari berpuasa adalah agar kita bertakwa. Atau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali adalah hifdzuddin nanti. Jadi maqasid syariah itu ada yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Dan salah satu menjaga agama adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang disebut dengan takwa. Kemudian pada zaman sahabat juga ada muncul istilah maqasid. Bahkan menurut para ulama, bahwa menurut Ar-Raisuni, bahwa sahabat adalah orang yang paling tahu terhadap hikmah tasyri', orang yang paling tahu terhadap maqasidus syariah, orang yang paling tahu terhadap filsafat dari hukum Islam. Karena pada zaman sahabat ini muncul pada zaman sahabat ini yang menangi Rasulullah, yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Kemudian oleh tabi'in juga belajar oleh sahabat. Kemudian tabi'in sampai pada ulama mazhab. Ini merupakan marhalatut ta'sis. Bagaimana maqasid syariah ini terbentuk pada era ini, dari zaman Rasulullah sampai mujtahid mazhab. Nah, pada zaman mujtahid mazhab ini muncul era baru, yaitu tadwin. Marhalatut tadwin atau fase yang kedua, yaitu merupakan terusan dari marhalatut ta'sis. Dari era pertama, pada mazhab ini sudah muncul at-tadwin, pembukuan. Misalnya Al-Imam Al-Syafi'i memulai dengan Ar-Risalah. Nah, pada zaman Ar-Risalah ini merupakan metodologi bagaimana memahami Al-Quran. Ketika sudah kita paham metodologinya, maka kita paham terhadap hikmah atau filsafatnya. Kemudian setelah itu diikuti oleh murid-murid Imam Syafi'i, murid-murid Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Sehingga muncullah Al-Imam Al-Amiri yang merupakan filosof, faqih, mujtahid yang menyusun Al-Kulliyah Al-Khamsah, akan tetapi tidak di dalam usul fikih.
Kemudian muncul salah satu murid pengikut Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syazi. Ini juga menulis tentang kitab Mahasinus Syariah, namun tidak dalam usul fikih. Munculnya yaitu dalam kitab fikih. Kemudian marhalah tatwin ini terbagi menjadi dua. Jadi penulisan ulama ini tipenya ada dua. Pertama adalah dalam kitab usul fikih, yang kedua di luar usul fikih, seperti fikih, akidah, tasawuf, dan seterusnya. Yang dalam usul fikih, di luar usul fikih, para ulama misalnya seperti tadi Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syazi menulis Filsafatul Islam dalam kitab fikih. Kemudian Al-Imam Al-Amiri juga menulis dalam kitab akidah ya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Haramain. Ini menulis kitab dalam Maqasid Syariah atau Filsafatul Islam dalam usul fikih. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, muridnya Al-Juwaini, juga menulis kitab khusus tentang Maqasid Syariah, tentang maslahah, bahwa maslahah itu adalah hifdzul kulliyah al-khamsah, menjaga 5 prinsip dasar, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, wa hifdzul mal. Nah, 5 ini merupakan konsep dasar dari maslahah, bahwa menjaga 5 konsep ini merupakan maslahah, dan mengesampingkan atau tidak menjaga 5 konsep ini merupakan mafsadah. Ini merupakan teori dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Amidi, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ini merupakan juga murid-murid dari Al-Imam pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam misalnya menulis kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini menjelaskan tentang teori-teori maqasid syariah. Kapan kita lebih mendahulukan maslahah daripada mafsadah, kapan kita boleh menggunakan mafsadah, dan seterusnya. Ini ada di kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian diteruskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi ini merupakan ulama yang menulis maqasid syariah secara terperinci di dalam kitabnya Al-Mufaqqah. Kemudian pada ini merupakan era tadwin ya. Jadi tadwin ini merupakan fase penting bagaimana filsafat Islam bisa sampai pada era modern. Pada era modern ini disebut dengan marhalah tatawur, yaitu menjadi ilmu baru. Jadi berpisah dari usul fikih, berpisah dari fikih. Jadi menjadi fan ilmu independen yang disebut dengan Maqasidus Syariah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur ini merupakan ulama dari Tunis yang menulis kitab Filsafat Hukum Islam dalam satu independen, tidak dengan kitab yang lain. Nah, beliau mendefinisikan maqasid syariah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Alfasi dari Fes, Maroko. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Profesor Dr. Jasir Audah yang menulis tentang Maqasidus Syariah, Kafal Sahadat Tasyri' Al-Islami, Ru'yah Manzumah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ar-Raisuni. Beliau menulis tentang Nadharatul Maqasid Indal Imam Syatibi dalam disertasinya. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama lainnya, Al-Khadimi, dan seterusnya. Nah, pada masa modern ini muncul kemudian menjadi fan ilmu dalam universitas. Jadi ketika Jami'ah Al-Qarawiyyin misalnya, merupakan universitas tertua di dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, ini mendirikan universitas, kemudian masuklah istilah maqasid syariah ini sebagai mata kuliah yang dikenal di Indonesia, di UIN, di IAIN, di STAIN, ini dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di samping menjadi mata kuliah, Filsafat Islam ini juga menjadi jurnal, misalnya Journal of Maqasid. Kemudian di samping menjadi jurnal juga menjadi tema-tema muktamar, tema-tema konferensi internasional, tema-tema seminar. Kemudian juga menjadi institut, misalnya Institut Maqasid
yang digagas oleh Jasir Audah, kemudian Institut Wasatiyah, Institut Maqasid Center misalnya, seperti yang digagas oleh teman-teman syariah di Indonesia, dan banyak sekali institut yang membahas tentang Maqasid syariah ini. Kemudian ini adalah fase-fase bagaimana perkembangan filsafat Islam. Kesimpulannya ada 3 fase. Pertama adalah marhalut ta'sis. Ini dimulai pada era Rasulullah sampai pada era tabi'in. Kemudian pada fase yang kedua adalah marhalut tadwin, yaitu fase pembukuan. Ini pada masa mazhab. Murid-murid mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ini membukukan maqasid dalam fan ilmu usul fikih, dalam fikih, dalam tasawuf. Kemudian pada fase modern menjadikan maqasid syariah sebagai ilmu independen, menjadi fan ilmu, bahkan menjadi mata kuliah, bahkan menjadi institut, menjadi kajian fokus dalam era modern ini. Kemudian objek kajian ada objek formal, ada objek material. Dalam formal kita akan mengkaji semua yang berhubungan tentang filsafat hukum Islam dari sumber, karakteristik, prinsip, kaidah-kaidah hingga maqasid syariah. Kemudian dari material kita akan mengkaji sudut pandang pemikiran secara komprehensif dan menyeluruh tentang filsafat hukum Islam. Kemudian manfaat studi filsafat hukum Islam ini pertama adalah memberikan keilmuan, pemahaman, pengetahuan yang detail, menyeluruh dan mendalam terhadap hukum Islam. Kemudian kita akan mengenal dari sumber dari hukum Islam, prinsip, karakteristik atau al-khasa'is dari hukum Islam. Kemudian juga kita akan mengenal metodologi istinbat hukum Islam yang dikenal dengan hukum fikih, hukum istinbat hukum ya, atau usul fikih, atau dikenal dengan kaidah fikih, kaidah usul. Kemudian kita juga akan mengenal dengan maqasid syariah atau dikenal dengan filsafat hukum Islam itu sendiri, tujuan hukum Islam. Ini adalah pengantar dari saya. Thank you. Gracias. Tazkar Adrim. Matur sekelangkong. Selamat mempelajari. Semoga kita bisa mengenal hakikat dari hukum Islam itu dalam keadaan sehat walafiat karena masa pandemi. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Bitaufiq wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.